adik-adik. Sebentar lagi ibadah online kita akan dimulai. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan kalian sudah mandi dan makan supaya bisa fokus saat beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Ketiga, pilih tempat yang nyaman namun tidak sambil tiduran, makan, ataupun ngobrol. Keempat, siapkan uang persembahan kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, persiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus hadir loh di ibadah online kita. Selamat beribadah. Mari teman-teman kita berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara. Jauhkan dari COVID-19. Tuhan, juga berkati Bapak Presiden dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita berdoa untuk sekolah. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk sekolah kami Tuhan, dan juga teman-teman kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati untuk sekolah kami Tuhan, dan juga guru-guru kami Tuhan, dan teman-teman kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati untuk guru kami Tuhan yang sudah mengkasihkan kepada kami tugas. Ya Tuhan, berkati, berikan kami kepintaran Tuhan, kecerdasan Tuhan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk COVID ini Tuhan, agar hilang dari negara kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati agar kami bisa sekolah seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman, mari kita berdoa buat keluarga kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkati Papa, Mama, Ade, dan Opung. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari virus corona. Dan berkati usaha Papa dan Mama, biar usahanya lancar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah semuanya. Halo adik-adik yang di Depok, yang di Bogor, dan yang di Tangsel. Wah, seneng banget hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Yuk semua bangkit berdiri. Yes, udah bersemangat sekali nih kayaknya. Yuk kita mau langsung naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kita percaya kasih Allah itu gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Yeay. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
sebagai Allah yang nomor satu dalam hidup kita. Kita patut yakin dan percaya kalau Tuhan pasti bisa buat perubahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita mau katakan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Tidak dapat terungkap lewat kata betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor satu di dunia. Aku pun jadi nomor satu di dunia. Yesus nomor satu di dunia. Kamu pun jadi nomor satu di dunia. Sekali lagi. Tidak dapat terungkap lewat kata betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Peluk dirinya. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor satu di dunia. Aku pun jadi nomor satu di dunia. Yesus nomor satu di dunia. Kamu pun jadi nomor satu. Yesus nomor satu di dunia. Aku pun jadi nomor satu di dunia. Yesus nomor satu di dunia. Kamu pun jadi nomor satu di. Kamu pun jadi nomor satu di. Sekali lagi. Kamu pun jadi nomor satu di dunia. Yeay. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo adik-adik, semuanya duduk rapi dalam sikap yang menyembah Tuhan. Kita percaya walaupun kita di rumah sekarang, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Bapa, kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Bapa datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tangannya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, sembah Dia adik-adik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hebat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib. Haleluya, rabaya sikaralabaya se, urabaya sikaralabarabarabarabarabarabara. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kami mengucap terima kasih. Ya rolabaya sikaralabaya sikarabana senda. Ya rolabaya sikaralabaya se. Sembah Dia adik-adik, sembah Tuhan kita. Ya rolabaya sikarabaya senda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa berkumpul, masih bisa beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang pakai telinga kami untuk mendengar-dengar, dan hati kami juga untuk siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kak Vicky taruh sini. Hai adik-adik, tahu nggak Kak Vicky lagi ngapain? Betul, Kak Vicky lagi membangun rumah. Kalau bangun rumah itu harus kokoh dan kuat. Supaya kalau diterjang sama angin, dia nggak akan terbang. Kalau ada gempa bumi, dia nggak akan roboh. Kita coba tes ya. Ada gempa bumi. Wah! Ternyata dia nggak kuat ketika ada gempa bumi. Jatuh pada saat rumahnya ditaruh di atas pasir. Coba kalau sekarang di atas batu. Oh, Kak Vicky betulin dulu deh rumahnya. Kasihan amat ini istananya. Jatuh. Set. Oke. Sekarang kita coba. Apakah dia kuat gempa bumi? Oh,
dia cuma bergetar-getar tapi nggak jatuh. Ternyata yang lebih kokoh adalah yang di atas batu. Kalian tahu nggak percobaan ini yang kakak cobain ternyata ada di Alkitab loh. Mau tahu? Yuk ambil Alkitabnya. Kak Vicky hitung 1 sampai 5. Kalian kembali ke tempat duduk ya. Ready? 1, cepat. 2, cepetan. 3, 4, 5. Oke, sudah ready dengan Alkitabnya? Kita buka di Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Kak Vicky akan bacakan untuk kalian ya. Kalian baca juga di rumah. Oke. Matius 7 ayat 24 sampai 27. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada kan betul? Nah, ayat Alkitab ini berhubungan dengan kisah yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ada yang ingat kisah tentang apa? Betul, tentang Raja Salomo. Kalian ingat gak pada saat Daud akan meninggal, waktu itu dia mengingatkan Salomo untuk selalu mengikuti jalan Tuhan dan membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan. Karena Daud tahu dengan seperti itu, Tuhan akan memberkati Salomo dan menepati janjinya pada Salomo dan bahkan sampai kepada keturunannya. Nah, jadi Daud mengingatkan Salomo saat itu. Nak, kamu harus membangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan. Mengikuti jalannya Tuhan. Kak Vicky, apa sih membangun hidup di atas dasar firman Tuhan? Maksudnya aku bangun rumah di atas Alkitab? Atau aku berdiri di atas Alkitab? Yo bukan dong, masa kayak gitu. Bukan, membangun hidup di atas dasar firman Tuhan itu artinya kita berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ikutin Kak Vicky sama-sama ya. Membangun hidup di atas dasar firman Tuhan artinya berpikir, berbicara, dan bertindak berdasarkan sesuai dengan firman Tuhan. Kak, bertindak, berpikir, berbicara sesuai dengan firman Tuhan itu gimana? Kak Vicky kasih contoh. Di Alkitab ada kan tentang 10 perintah Allah. Salah satunya bunyinya hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti pada saat mama bilang, nah ayo belajar. Apa yang harus kamu lakukan? Betul, belajar. Kalau papa minta tolong, nak tolong ambilin minum. Apa yang harus kamu lakukan? Betul, tolongin papahnya. Itu contoh kamu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kamu belajar untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Menghormati papa dan mama. Yang kedua, gimana Kak kalau tentang berbicara sesuai dengan firman Tuhan? Oh sama, di Alkitab juga ada tertulis bahwa jangan mengucapkan saksi dusta. Berarti boleh bohong enggak? Gak boleh bohong. Betul. Kalau ngeledek temen atau berkata kasar boleh enggak? Gak boleh, karena itu juga perkataan yang sia-sia. Gitu. Oke Kak, berpikir udah. Bertindak udah. Berbicara udah. Kalau berpikir Kak, gimana Kak berpikir Kak? Berpikir, ada di Alkitab tentang ini. Kasihilah musuhmu. Oke, kasihilah musuhmu. Terus kenapa emangnya Kak? Kalau misalnya kamu punya temen kamu tuh iseng terus, bercandain kamu terus, jahatin kamu kadang-kadang. Terus kamu mikir kayak gini. Liatin aja nanti ya. Aku akan selengkat kamu pada saat kamu jalan. Tapi kamu baru pikir loh itu, belum bertindak, baru mikir kayak gitu doang. Boleh nggak? Karena kamu udah mikirin yang jahat, jadi nggak boleh. Pasti kakak yakin deh adik-adik di sini tahu kan mana yang benar, yang boleh, yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tahu kan? Yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan? Gak tahu. Kalau nggak tahu gimana? Oh kalau nggak tahu caranya ini loh. Ada satu buku petunjuk yang bisa kamu baca.
Alkitabnya dibaca, jadinya tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, apa yang disukain sama Tuhan, dibaca. Itu harus dilakukan. Terus selain ini juga, kita juga bisa minta hikmat. Sama seperti Raja Salomo waktu itu, minta hikmat sama Tuhan. Dia gak minta kekayaan, dia gak minta mainan yang banyak, tapi dia minta hikmat sama Tuhan. Hikmat untuk apa? Untuk bisa membedakan yang baik dan benar, yang sesuai dengan firman Allah, dan yang jahat. Adik-adik juga bisa minta hikmat sama Tuhan tentang hal itu. Nah, Raja Salomo ini menghubungkan antara hikmat dengan ketaatannya. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menghubungkan hikmat dan ketaatan. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengasihiku, maka dia akan menuruti semua perintahku. Bahkan di super ayat kita hari ini Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Jadi gak cuma dengar tentang firman Tuhan, tapi dilakukan dan melakukannya. Dia adalah orang yang bijaksana. Nah, jadi adik-adik di rumah gak cuma dengar sekolah minggu, dengar. Oh aku tahu tentang itu, oh aku tahu tentang itu. Tapi harus dilakukan juga. Karena apa? Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, itu tandanya kita sudah mulai membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Nanti pasti ada janji-janji Tuhan yang tertepati, yang terpenuhi. Maka dari itu Daud tadi bilang kan sama Salomo untuk mengikuti jalan Tuhan, membangun hidup di atas firman Tuhan supaya hidupmu terberkati. Supaya janji-janji Tuhan terpenuhi. Dan yang paling penting supaya apa? Supaya kita punya iman. Kita punya iman percaya pada Yesus. Jadi meskipun suatu saat mungkin keadaannya gak enak, mungkin susah, mungkin senang, mungkin bahagia. Tapi kita bisa melewati itu semua karena kita tahu kita punya iman. Bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita. Jadi Kak Vicky mau tanya lagi, masih ingat gak? Membangun hidup kita di atas firman Tuhan itu apa sih? Iya betul, berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang mau membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan? Kak Vicky mau. Kalau mau, yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita minta hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Kak Vicky pimpin doanya ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Kami telah diingatkan untuk membangun hidup kami di atas dasar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, memberikan kami hikmat. Roh Kudus tolong kami di dalam setiap harinya kami melakukan aktivitas kami. Biar kami senantiasa membangun hidup kami di atas dasar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sekarang bersama Kak Dina lagi di sini. Saatnya kita super ayat. Super ayat kita hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24 yang bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu untuk kelas Madya dan Pratama ya. Untuk kelas kanak-kanak, Matius 7 ayat 24a. Yang bunyinya, setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya. Kalau adik-adik sudah hafal, bisa divideokan dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu cabang masing-masing ya. Kak Dina tunggu. Kreativitas kita hari ini membuat Alkitab saku. Sebelum Raja Daud meninggal, ia mengingatkan Salomo anaknya untuk mengikuti jalan Tuhan. Daud tahu jika Salomo melakukannya, Tuhan pasti akan memberkati hidupnya dan semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup Salomo. Jadi, Daud menguatkan Salomo untuk membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan. Bahan-bahan yang kita perlukan, kertas HVS, gunting. Nah, ingat ya adik-adik, untuk penggunaan gunting harus didampingi oleh orang dewasa atau papa yang ada di rumah ya. Kemudian kita membutuhkan krayon. Nah, kita masuk ke pembuatannya. Cara membuatnya, kertasnya dilipat sebanyak 2 kali secara vertikal dan horizontal seperti ini.
Setelah membentuk seperti ini, kita gunting di bagian tengah. Di sisi sebelah sini ya adik-adik, di 3 bagian di tengah ini kita gunting. Kemudian setelah dibuka hasilnya seperti ini. Yang bagian tengah ini kita gunting lagi. Setelah membentuk hasil seperti ini, kita lipat sisi kiri ke sebelah kiri, sisi kanan ke sebelah kanan. Kemudian yang paling bawah kita lipat ke atas, yang paling atas kita lipat ke bawah. Setelah membentuk seperti ini, kita lipat lagi seperti ini. Nah, nanti yang sisi tengah ini kita lipat ke sebelah kiri. Kemudian sisi sebelah kiri kita lipat ke sebelah kanan sehingga membentuk seperti Alkitab. Nanti di cover depan ini kita boleh tulis Alkitab. Dan nanti kita bisa hias dengan gambar salib di sini. Nanti di cover depan ini dan cover belakang adik-adik boleh warnai dengan warna kesukaan adik-adik menggunakan krayon ya. Dan hasilnya itu seperti ini. Jika adik-adik sudah selesai mengerjakan kreativitasnya, nanti difotokan dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Kak Dina mau lihat hasil kreativitas kalian yang luar biasa bagusnya. Selamat mengerjakan kreativitas dan super ayat. Dadah! Ya, halo anak-anak semuanya. Kalian itu benar-benar anak yang hebat karena sudah ikut ibadah online, bahkan ikut pasukan doa anak sampai saat ini. Ya, saya Pastor Mimi sangat bangga dengan kalian yang rajin beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kalian pasti diberkati oleh ibadah-ibadah kita. Itu sebabnya ajak ya teman-teman kalian, mungkin tetangga-tetangga atau saudara atau teman dari sekolah, ajak nonton, suruh nonton bareng-bareng, lihat, ikut serta dalam ibadah online Children Ministry dari MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Pasti semuanya kalian diberkati. Yuk sekarang kita tutup dalam doa karena kalian sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Semuanya yang di rumah, baik yang di Bogor, di Depok, di Tangsel, boleh tutup matanya. Semua bangkit berdiri dulu ya. Yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kemudian tutup mata. Kemudian tangannya seperti pastor ya. Tangannya diangkat ya untuk menerima berkat ya semuanya. Yuk. Saya tunggu ya dalam hitungan beberapa detik, matanya ditutup sambil berdiri, tangannya diangkat ya. Sudah ya? Sudah semuanya ya? Yuk, mari ya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah mengikuti ibadah online ya Bapa dengan baik. Kami mengucap syukur kalau kami Tuhan boleh rajin dan setia beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap takut kepadamu, ada di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Bahkan mereka punya hati yang taat untuk turut kepada firman-Mu. Hamba berdoa supaya mereka menjadi anak-anak yang hormat menurut kepada orang tua dan menjadi anak kesayangan bagi orang tua mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan keberhasilan sekolah mereka, cita-cita mereka. Kami taruh di dalam tangan-Mu. Kiranya masa depan yang cerah mengikuti mereka sekalian. Demikian juga perlindungan darah Yesus untuk setiap anak-anak-Mu, bahkan keluarga mereka. Lindungi mereka,
jauhkan dari segala virus-virus COVID dan segala penyakit apapun. Tuhan memberkati, beri mereka Tuhan damai sejahtera, sukacita ya Bapa, supaya Tuhan mereka tetap boleh kontak dengan Engkau Yesus sebagai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oke, mari semua anak-anak yang manis kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.